Shalom anak-anak sekolah minggu, selamat pagi, selamat bertemu kembali pada ibadah kita, ibadah sekolah minggu GKPS Jalan Sudirman. Apa kabarnya semua anak-anak? Iya, tentu dahsyat dan luar biasa. Nah, ada guru-guru sekolah minggu yang selalu setia mendampingi anak-anak sekolah minggu beribadah live streaming. Nah, apa kabarnya guru-guru sekolah minggu kita? Dahsyat dan luar biasa. Yes. Ya. Anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu kabarnya adalah dahsyat dan luar biasa. Sungguh hal yang sangat luar biasa. Kita boleh beribadah, semoga anak-anak sekolah minggu, orang tua dalam keadaan sehat. Meskipun kita beribadah dari rumah, meskipun anak-anak sekolah minggu belajar dari rumah. Semoga anak-anak dilindungi Tuhan, diberikan kesehatan melalui atau menjalankan pandemi COVID-19 ini. Kami ingin menyapa juga, mungkin ada anak-anak sekolah minggu yang berulang tahun hari ini. Ada enggak? Nah, Inang mau nyapa, selamat ulang tahun kepada anak-anak sekolah minggu yang berulang tahun. Nah, bagi anak-anak yang lagi sakit, nah, semoga lekas sembuh ya nak. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Nah, untuk ibadah kita, mari persiapkan hati dan pikiran kita. Kita angkat pujian kita, bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta mengasihimu. Mari bersuka cita semua. Kita angkat pujian ini untuk potong kita. Sekali lagi bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku, pertolongan kepada kita hanyalah dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kebenaran, Engkau sungguh setia menuntun kami sehingga luput dari jalan orang fasik. Kami datang beribadah, bersembah sujud ke tempat-Mu yang kudus ini. Kiranya Roh-Mu memenuhi hati dan pikiran kami, agar ibadah ini sebagai ucapan syukur bagi-Mu dan sebagai mazmur untuk kemuliaan nama-Mu. Kami memohon pimpinan Roh-Mu untuk menuntun kami kepada kebenaran serta yang mengarahkan iman kami untuk melihat keselamatan yang Engkau nyatakan
hanya bagi orang yang suci hatinya, jujur jalannya. Terima kasih doa kami di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Ya. Kembali lagi kita angkat pujian kita, anak-anak. Kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus begitu indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit. Mari kita angkat pujian ini. Kasih Yesus indah, oh indah. Dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, ya kita akan sekali lagi kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus, oh indah, kasih Yesus indah, oh indah, lebih indah dari pelangi. Yesus indah, indah, oh indah, kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Adik-adik, marilah kita mendengarkan titah yang dibawakan anak sekolah minggu. Hai, saya Cecilia, saya dari sektor 3. Saya akan membacakan titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Demikianlah titah ketiga. Riak mahita mangindo, ham Tuhan hebata, saya pargogoi hama ahu, makor jahon titah muai. Amin. Amin. Iya. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depanmu sungguh indah. Nah, kita harus menjaga hati, pikiran kita. Jangan kita buat orang lain bagaimana bersedih atau sakit hati. Nah, titah sudah dibacakan dan sebentar lagi kita akan mendengarkan ayat hafalan. Kita angkat pujian kita. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa.
kita dengarkan anak sekolah minggu membawakan ayat hafalan. Halo semua, selamat hari Minggu. Saya Carissa Purba dari sektor 3, ayat hafalan Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, menyutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Amin. Terima kasih. Kita angkat lagi pujian kita untuk menyambut khotbah kita. Mari kita anak sekolah minggu dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Ya, seperti tema kita, adik atau kakak yang sayang terhadap adiknya. Nah, adik-adik nggak boleh berbuat jahat terhadap adiknya atau terhadap kakaknya atau terhadap saudaranya. Ya, kita harus bergotong royong memikul segala kesulitan. Ya, kita angkat pujian kita, rukun cinta satu sama lain. Baik adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mulai khotbah kita, mari kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi ini kami telah berkumpul untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kami telah bersedia Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Hadir Tuhan dan bukakan pintu hati kami, agar firman Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampunkan dosa kami Tuhan, agar kami layak menerima rahmat anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik sekolah minggu, siapkan Alkitabnya. Kita buka bahan kita, yaitu Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai 10. Kita baca bersama-sama, adik-adik yang di rumah mengikuti dengan baik. Ya, kita mulai. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat,
apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, "Akan kupanggilkan bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri?" Sahut putri Firaun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Inilah adik-adik teks khotbah kita pada hari ini. Ya, sekarang saya punya cerita, yaitu seorang kakak yang sangat sayang kepada adiknya. Kakak itu bernama Miriam. Nama ibunya Jokhebed. Nama ayahnya Amram. Kakak Miriam ini sudah mempunyai seorang adik laki-laki sebelum adiknya ini lahir, ya. Sudah mempunyai seorang adik laki-laki bernama Harun. Mereka ini adalah orang Ibrani yang tinggal di Mesir. Orang Ibrani ini sering disebut orang Israel. Mereka tinggal di Mesir. Mesir ini dipimpin oleh seorang raja, yaitu Raja Firaun, yang sangat membenci orang Ibrani ini. Mengapa mereka benci? Karena pertumbuhan orang Ibrani ini sangat pesat. Ya. Orang-orang Ibrani ini sudah banyak sekali di di Mesir. Sudah banyak sekali di Mesir. Jadi Raja Firaun ini takut kalau nanti orang Ibrani ini memberontak, memberontak kepada orang Mesir. Sehingga Raja Firaun ini membuat suatu perintah supaya setiap bidan yang menolong orang Ibrani melahirkan, kalau yang dilahirkan itu adalah anak laki-laki, maka anak itu harus dibunuh dan dibuang ke sungai Nil. Tapi apa adik-adik yang terjadi? Bidan-bidan ini takut kepada Tuhan. Takut mereka melaksanakan pembunuhan ini. Sehingga mereka membuat jawab kepada Raja Firaun. Apa kata bidan-bidan ini? Karena Raja Firaun ini marah kepada para bidan ini. "Mengapa tidak kalian bunuh?" katanya. Apa jawab para bidan ini? "Bangsa Ibrani ini, raja kami, adalah orang yang kuat sekali. Belum lagi kami sampai, mereka sudah selesai melahirkan. Jadi
kami tidak berani membunuhnya karena sudah dilihat oleh mereka, katanya. Sehingga Raja Firaun ini semakin berpikir bagaimana saya untuk menghambat perkembangan orang Ibrani ini. Sehingga dia mengeluarkan lagi peraturan yang lebih ketat sekali, yaitu setiap anak laki-laki yang kecil harus dibuang ke Sungai Nil. Nah, saat itu adik-adik, Ibu Miriam ini melahirkan seorang bayi laki-laki yang cantik sekali, ya, yang cantik sekali. Sehingga ibunya menyembunyikannya di rumahnya selama 3 bulan, ya, selama 3 bulan. Setelah 3 bulan, ya bayi itu semakin besar, tangisnya semakin kuat, ya, semakin lasa dan semakin banyak permintaannya dengan tangis. Sehingga adik-adik tidak dapat lagi disembunyikan di rumah. Takut kalau tetangga nanti mendengar tangis bayi itu. Sehingga ibunya ini, Ibu Miriam ini berpikir dan dia mendapat satu ide. Yaitu membuat satu peti dari pandan dan direkatnya dengan gala-gala dan ter supaya tidak masuk air. Kemudian adik-adik, dimasukkannya lah si bayi itu ke dalam peti itu. Dimasukkannya ke dalam peti itu. Dan ditaruhnya di tengah-tengah teberau di tepi Sungai Nil. Coba kita lihat adik-adik, ya. Mungkin nampak. Di pinggir Sungai Nil yang penuh dengan rerumputan. Dan kakaknya ini, si Miriam ini, menjaganya jauh dari pinggir Sungai Nil itu. Jauh dia dijaganya terus adiknya ini. Sampai-sampai si Miriam ini tidak pergi lagi bermain-main dengan teman-temannya. Dia karena sayangnya kepada adiknya, dia menjaga terus di pinggir Sungai Nil itu, jauh dari tempat adiknya ini diletakkan. Dia takut kalau apa yang terjadi kepada adiknya, ya. Kemudian apa yang terjadi adik-adik, ya? Putri Raja Firaun pergi ke Sungai Nil itu untuk mandi bersama dengan dayang-dayangnya, ya. Dayang-dayangnya itu artinya pengawalnya. Tapi semua perempuan, ya. Nah, kemudian dayang-dayangnya itu menemukan peti itu adik-adik, ya. Peti itu, ya. Dibukanyalah peti itu dan dilihatnyalah bayi kecil. Dan setelah itu dipanggilnyalah Tuan Putri, ya. Dipanggilnyalah Tuan Putri dan Tuan Putri datang. Ya, Tuan Putri datang. Dibuka peti itu, dilihatnya bayi kecil itu sedang menangis. Ya, tentunya kata Tuan Putri ini, ya, ini pasti bayi orang Ibrani. Tapi dilihatnya, wah cantik kali, sayang untuk dibuang. Akhirnya apa? Dia merasa kasihan karena si bayi itu menangis, ya, menangis karena kelaparan, ya, kelaparan. Tadi sudah lama dibuat oleh ibunya di tepi Sungai Nil itu sehingga kelaparan. Dengan keberanian yang luar biasa adik-adik, kakaknya ini, si Miriam ini datang kepada Tuan Putri dan bertanya, bolehkah aku mencari inang pengasuh untuk menyusukan bayi ini, Tuan Putri, katanya. Lalu dijawab oleh Tuan Putri, baiklah, pergilah engkau, carikanlah inang
untuk menyusui bayi ini. Kemudian adik-adik, apa yang terjadi? Miriam yang begitu sayang tadi kepada adiknya telah menemukan tempat untuk berlindung kepada adik-adiknya, kepada adiknya itu, ya. Maka dia berlari kepada ibunya. Ibu, Tuan Putri sudah menemukan adikku. Dan sekarang dia membutuhkan inang pengasuh untuk menyusukan. Ayo kita sekarang pergi ibu-ibu. Ibu katanya, ayo sekarang kita pergi ibu untuk mengambil adikku itu. Pergilah mereka dan diberikan oleh Tuan Putri lah bayi itu kepada ibunya. Ya, memang Tuan Putri ini nggak tahu bahwa itu adalah ibunya, tapi memang itulah ibunya yang dipanggil oleh Miriam tadi, kakaknya. Ambillah anak ini, besarkan, susukanlah, nanti berikan kepadaku, katanya. Aku akan memberikan kepadamu upah. Nah, anaknya sudah kembali sama dia, diberi lagi upah. Alangkah bahagianya. Iya kan adik-adik? Nah, kemudian setelah besar, setelah bisa dia pisah menyusu, nggak menyusu lagi si bayi ini, diantarlah ke Tuan Putri dan diangkat Tuan Putri lah menjadi anak angkatnya dan diberi nama Musa karena aku mengambil dari air, katanya. Ya, itulah adik-adik cerita dari kakak yang sangat menyayangi adiknya. Bagaimana adik-adik? Kita juga harus meniru si kakak ini. Ya, kita pun harus sayang kepada adik kita. Jangan berkelahi dengan adik kita, jangan mencubit adik kita, jangan kita bodoh-bodohi adik kita, tapi harus kita jaga, kita ajari dia supaya menjadi anak yang baik. Ya, adik-adik, inilah yang perlu kita tiru daripada kakak yang menyayangi adiknya. Amin. Kita sama satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menguatkan kami agar firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai dasar untuk memberikan persembahan kita yang tertulis dalam Mazmur 116 ayat 17. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Sekarang mari kita kumpulkan persembahan kita sambil bernyanyi Ijon Adong Huboan Tuhan. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami
dan memberikan segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu, yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu jua. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Terimalah doa persembahan kami ini. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, hanami haganup, pasada uhur nami, ase torang ganup, sengboy dalanan nami, salakana torsa, dopham hasoman nami, torang age huja. Amin. Shalom adik-adik semua, sampai bertemu minggu depan. Shalom.